Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mesyananda dengan NIM 080118253031. Saya di sini akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman yang kedua, ini tugas UTS, yang dimana diketahui dua array A dan B dengan input berupa nilai-nilai integer, buatlah program untuk memindahkan sebuah elemen A array I ke C array J dan B array I ke D array K. Jika antara elemen A array I dan B array I memiliki faktor persekutuan terbesar FPB sama dengan 1, banyak elemen A dan B harus sama. Maka di sini sudah ditampilkan contoh inputnya, di mana jika A array itu 3453 dan B-nya itu 5225 dan 4, maka outputnya akan C array I-nya itu akan 3,3 dan D-nya itu akan 5,4. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu logika programnya, yang dimana program itu dimulai dengan mendefinisikan sebuah fungsi bernama FPB yang mengimplementasikan algoritma Euclidean. Jadi, di sini menggunakan algoritma Euclidean untuk mencari faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan melalui operasi sisa bagi atau modulus ya, secara berulang hingga pembagi bernilai 0. Di dalam fungsi utama, program memesan tempat untuk empat buah variabel array bertipe integer, yaitu A, B, C, dan D, dengan kapasitas masing-masing 100 elemen, serta variabel N, I, dan jumlah pengguna menentukan jumlah elemen dan jumlah yang diinisialisasi dengan nilai 0 untuk menghitung elemen yang memenuhi kriteria. Setelah pengguna menentukan jumlah elemen, program akan menjalankan dua tahapan perulangan for untuk mengisi elemen ke dalam array A dan array B. Selanjutnya, program akan melakukan iterasi untuk membandingkan pasangan angka pada indeks yang sama dari kedua array tersebut dengan memanggil fungsi FPB. Jika hasil dari fungsi tersebut adalah 1, maka angka dari array A akan disimpan ke dalam array C dan angka dari array B akan disimpan ke dalam array D. Lalu variabel jumlah akan bertambah. Terakhir, program itu akan menampilkan isi array C dan D ke layar dalam format himpunan dengan pemisah koma yang hanya muncul di antara elemen-elemen tersebut. Di sini saya akan menjelaskan programnya, yang dimana pertama itu di sini saya akan menjelaskan fungsi utamanya dulu ya, yang dimana di sini ada oh ya, di sini. Sini ada input Airstream. Input Airstream itu untuk memesan. Input Airstream itu untuk membaca input-output pada si in, si out, dan end line. Lalu using namespace std itu untuk agar supaya kita itu tidak perlu lagi menambahkan std.2.2 di setiap awal perintah input-output. Nah, di sini saya lanjut ke fungsi utamanya terlebih dahulu, yang dimana ini itu merupakan fungsi utama dari sebuah program, dan ini merupakan awal dari sebuah program, awal mulainya programnya. Terus di sini ada variabel A, variabel array A, 100, variabel B 100, variabel array C juga 100, dan D juga 100. Lalu di sini, oh ya, ini itu artinya integer, tipe data integer. Integer itu bilangan bulat. Nah, lalu di sini ada variabel N, I, dan jumlah itu sama dengan 0. Yang dimana variabel N itu untuk jumlah elemen arraynya, variabel I itu untuk perulangan, dan jumlah itu
ya untuk jumlah. Lalu di sini ada cout, berarti dia akan mencetak masukkan jumlah elemen array ke dalam layar dan akan memberikan perintah kepada pengguna untuk memasukkan nilai yang akan nilai input, dan dia akan dibaca oleh in ini, di mana in ini fungsinya untuk membaca nilai yang dimasukkan oleh pengguna pada layar dan dia akan menyimpannya ke dalam variabel n. Lalu ada cout masukkan elemen array a, yang dimana dia akan menampilkan masukkan elemen array a itu ke dalam layar output, dan di sini dia akan melakukan perulangan, masuk ke perulangan pertama, yang dimana perulangan pertamanya itu adalah untuk i sama dengan 0, dan jika i itu lebih kecil dari n, maka dia akan mencetak a, maka dia akan mencetak a dalam kurung siku ya, kurung siku, yaitu nilai i, dan tutup kurung titik 2. Jadi artinya itu nanti di situ di layar output nanti akan muncul array A dan nilai itu berapa? Nilai pertama itu kan 0 kan? Nah, jadi array A 0 tutup kurung siku, buka kurung siku, dan titik 2. Nah, titik 2, lalu di sini dia akan lalu in array i itu dia akan menyimpan atau membaca nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Nilai yang dimasukkan oleh pengguna pada layar output, dan dia akan menyimpannya ke dalam variabel A itu, array indeks ke ini. Nah, lalu, oh ya, sini buka kurung kelawal dan tutup kurung kelawal. Ini artinya awal dan akhir dari sebuah perulangan. Nanti ini sama juga ya. Jadi tidak lagi saya jelaskan, dan lanjut di sini ada cout, masukkan elemen array B, berarti dia akan menampilkan ini ke dalam output, ke dalam layar output. Dan penjelasannya juga sama, di mana dia akan masuk ke perulangan terlebih dahulu, yang dimana untuk i itu sama dengan 0, dan jika i itu kurang dari n, maka dia akan mencetak ini. Oh ya, sini belum saya jelaskan ya perulangannya ya. Nah, di sini kan awalnya itu kan nilai a itu kan 0 nih. Misal yang dimasukkan itu adalah angka 3. Jadi di sini a nilai i-nya itu 0, titik 2, 3. Lalu di sini itu disimpanlah 3 nih. Lalu i itu sama dengan berapa? Oh iya, i ini akan ditambah dengan i++. Nah, jadi i sekarang adalah 1. I++ itu artinya i tambah 1. Nah, i-nya itu kan 0. 0 ditambah 1 kan berarti 1. Jadi 1 sama dengan 0. Maka, apakah 1 itu lebih kecil dari n? N-nya tadi berapa ya? Oh, n tadi belum saya coba ya. N-nya tadi misalnya adalah 3 nih. Apakah 1 itu lebih kecil dari 3? Iya. Maka dia akan lanjut lagi ke sini. Dia akan mencetak ini, yang dimana i-nya akan berubah jadi 1, dan dia akan menyimpan lagi apa yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu dia akan mengulangi lagi, i itu ditambah dengan 1, maka sekarang i itu adalah 2, dan 2 itu apakah lebih kecil dari n? Jika iya, maka dia akan mencetak ini, dan dia akan menyimpannya ke sini, lalu dia akan menambah nilai itu dengan 1 lagi. Jadi i sekarang adalah 3. Apakah 3 itu kurang dari n? Tidak, karena bukan kurang dari sama dengan. Kurang dari berarti nilai n itu misalnya 3, berarti 2. Kan kurang dari. Lalu dia akan berhenti di 2. Berarti ada A0, ada A, pada indeks ke I itu ada A0, A array 1, A array 2. Lalu di sini juga sama penjelasannya, di mana untuk i itu sama dengan 0, dan jika i itu kurang dari n, maka dia akan mencetak ini. Lalu dia akan menyimpannya ke dalam variabel ini.
Dan dia akan menambahkan nilai I itu dengan 1. Lalu dia akan mengecek lagi, dia akan mengulangi lagi bahwa I itu sekarang adalah 1. Dan 1 itu kurang dari N. Dan dia akan mencetak ini. Ini I-nya tadi kan 1. Jadi ini adalah 1. Nah, terus lanjut lagi ke perulangan yang ini. Yang dimana ini itu... Oh, yang ini itu untuk elemen pertama. Memeriksa. Dia ini akan memeriksa apakah FPB dari pasangan elemen tersebut adalah 1. Nah, tadi kan dipinta untuk apakah FPB itu dari pasangan elemen tersebut adalah 1. Nah, di sini dia akan mengecek, tapi dia akan memulai dengan perulangan terlebih dahulu. Yang dimana untuk I itu sama dengan 0 dan I itu kurang dari N, maka dia akan mengecek ini. Yang dimana jika FPB array A jika FPB A array I itu dan B array I sama dengan 1, maka dia akan melakukan proses ini. Di mana C jumlah itu sama dengan AI dan D jumlah itu sama dengan BI. Lalu jumlah itu akan ditambah dengan 1. Kan jumlah plus-plus tuh. Nah, lalu selanjutnya dia akan melakukan perulangan itu kembali sampai ini tidak lagi terpenuhi. Lanjut di sini itu untuk mencetak baris baru ya. Agar saja. Lalu di sini dia akan mencetak CI. Itu untuk hasil. CI sama dengan buka kurung awal. Yang dimana dia akan melakukan perulangan. Apakah I itu sama dengan untuk I itu sama dengan 0. Apakah I itu kurang dari jumlah? Jika iya, maka dia akan mencetak CI. Array C. Dan dia akan mengecek apakah I itu kurang dari jumlah, kurang min 1. Jadi misalnya jumlahnya itu 2, min 1, berarti 1. Berarti apakah itu kurang dari 1, misalnya I-nya tadi kan 0 nih. Apakah 0 itu kurang dari 1? Iya. Maka dia akan mencetak koma. Lalu dia akan melakukan perulangan ini kembali. Dan dia akan, oh ya, pertama dia akan menambahkan nilai I itu dengan 1. Dan dia akan melakukan perulangan ini kembali. Sampai tidak lagi terpenuhi. Dan dia akan mencetak tutup kurung awal untuk C. Untuk array C. Dan dia akan melakukan untuk array D yang dimana untuk I itu sama dengan 0 dan I itu kurang dari jumlah, maka dia akan mencetak variabel D. Maka dia akan mencetak array D. Mencetak sih. Ya, mencetak. Lalu dia akan mengecek apakah I itu kurang dari jumlah min 1. Jika iya, maka dia akan mencetak koma. Lalu dia akan terus mengulangi sampai tidak terpenuhi dan dia akan mencetak tutup kurung awal. Lalu di situ ada tutup kurung awal. Oh ya, N-line itu untuk tanda seperti enter. N-line itu artinya yang seperti ini. Nih, enter. Baris baru. N-line itu seperti baris baru. Jadi biar rapi aja. Jadi habis tutup kurung awal dia akan melanjutin ke bawah gitu. Ya, tutup kurung awal N-line kan. Dia akan melanjutin ke bawah. Tetapi kalau tidak ada tutup kurung awal, tidak ada ini, maka nilai D-nya itu akan ada di samping sini. Nah, jadi gitu. Baik, di sini saya coba running gimana pada soal itu sudah ada contohnya ya. Misalkan jumlah elemennya ini ada 4. Ini ada 4.
Nah, array I0 dan pertama itu ada 3, lalu lanjut ada 4, ada 5, ada 3. Dan elemen array B itu ada 5, ada 2, ada 25, dan ada 4. Nah, maka dia akan menghasilkan bahwa array C itu ada 3,3, dan array D itu ada 5,4. Gitu. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan. Oh, oh iya wajar aja, ada yang kurang. Lanjut. Di sini tinggalan ya. Nah, di sini kan tadi ada manggil FBB nih, FBB. Ini memanggil. Memanggil fungsi ini. Yang dimana di sini ada while atau perulangan while do, ada perulangan while yang dimana jika B itu tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan proses ini yang dimana X itu sama dengan A modulus B. Modulus itu artinya sisa bagi. Hasil sisa bagi ya. Misalnya 1/1, terus sisa baginya berapa gitu. Nah, lalu di sini nilai variabel A itu akan diisi dengan B dan variabel B akan diisi dengan X. Dan dia akan melakukan perulangan ini, lalu dia akan return A. Return A itu artinya kembali lagi ke A. Nah, dimana di sini ada pseudocode-nya. Oh, di sini ada array A, array 099. Kenapa 99? Karena di sini saya mulai dari 0. Kalau saya mulai dari 1, berarti dia tetap 100. Tapi karena sini saya mulai dari 0, maka dia ada 99. Of integer, berarti dia bertipe data integer. Begitupun dengan array yang B, C, dan D. Lalu ada variabel N, I, jumlah, yang bertipe data integer juga. Lalu jumlah itu diinisiasikan, yaitu 0. Read itu artinya memesan ya, memesan variabel N. Dan for ini masuk ke perulangan untuk array A, di mana untuk I itu jika diisi dengan 0 sampai N min 1, maka dia akan mencetak ini dan dia akan menyimpan variabel yang diinputkan oleh pengguna itu ke dalam variabel ini, dan dia akan melakukan perulangan itu sampai tidak terpenuhi. Begitupun dengan array B. Dan untuk yang pemanggilan FVB tadi, yang dimana FVB ini pseudocode-nya akan di bawah. Nah, dimana di sini jika functionnya itu sama dengan 1, maka dia akan melakukan proses ini. Dan dia akan terus melakukan perulangan itu sampai perulangan ini tidak lagi terpenuhi. Lanjut, dia akan mencetak array C ke dalam layar output, dan untuk itu diinisiasikan 0 sampai jumlah dikurang dengan 1. Dia akan mencetak array C dan dia akan mengecek apakah itu kurang dari jumlah min 1. Jika iya, maka dia akan mencetak koma. Begitupun dengan yang D. Dan selesai. Lalu di sini untuk yang functionnya, yang dimana ada variabel A dan B yang bertipe data integer. Lalu tambah lagi ada variabel X untuk variabel tambahan. Di mana di sini menggunakan while, di mana while B itu tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan ini, proses ini, di mana X itu diisi dari A mod B atau modulus B, dan A akan diisi dari B, dan B akan diisi dari X. Lalu dia akan kembali ke A.
Penjelasan programnya. Pertama itu memasukkan header file eStream untuk menjalankan fungsi input dan output. Lalu yang kedua itu instruksi untuk menggunakan standar namespace std agar tidak perlu menuliskan std.2.2 pada setiap perintah. Lalu mendeklarasikan fungsi bernama fvb untuk menghitung faktor persekutuan terbesar menggunakan algoritma Euclidean. Tanda kurung kurawal buka sebagai awal dari blok kode fungsi fvb, lalu mendeklarasikan variabel lokal x untuk menyimpan sisa pembagian sementara dan melakukan perulangan selama nilai b itu tidak sama dengan 0. Dan awal blok perulangan while, lalu menghitung sisa hasil bagi antara a dan b, dan menyimpannya ke variabel x, lalu memperbarui nilai a menjadi nilai b, memperbarui nilai b menjadi nilai sisa bagi x untuk iterasi berikutnya. Lanjut ke akhir blok perulangan while, jadi dia akan mengambil nilai a sebagai hasil akhir fvb. Lalu yaitu akhir dari blok kode fungsi fvb. Lalu dia masuk ke fungsi utama sebagai titik awal dimulainya eksekusi program, di mana ada tanda kurung kurawal buka sebagai awal dari blok kode fungsi utama. Dia akan mendeklarasikan 4 variabel berkapasitas 100 elemen untuk menyimpan input dan hasil filter dan hasil ya. Ada filter ya. Nanti akan mendeklarasikan variabel jumlah elemen n, indeks i, dan perhitungan jumlah pasangan yang ditemukan. Lalu dia akan menampilkan perintah untuk memasukkan banyak elemen array, lalu menerima input jumlah elemen dari pengguna, dan menampilkan instruksi pengisian elemen dari array A. Perulangan untuk meminta input elemen array A sebanyak n kali. Awal blok perulangan input array A menampilkan teks indikator indeks array A yang sedang diisi, lalu menerima input nilai dan menyimpannya ke dalam array A pada indeks ke I, dan akhir blok perulangan indeks array A. Dan untuk array B juga sama penjelasannya, lalu lanjut ke perulangan untuk memproses setiap pasangan elemen A, I, dan BI. A pada indeks ke I dan B pada indeks ke I. Dan dia akan memeriksa apakah FBB itu dari pasangan elemen tersebut adalah 1. Jika maka lanjut awal blok kondisi jika pasangan tersebut memenuhi syarat, dia akan menyimpan elemen dari array A yang lolos seleksi ke dalam array C. Dan dia akan menyimpan elemen dari array B yang lolos seleksi ke dalam array D. Jadi dia akan menyimpan array C ini akan menyimpan elemen dari array A. Dan array D ini akan menyimpan elemen dari array B. Lalu menambahkan nilai variabel jumlah untuk menandai penyimpanan berikutnya. Lalu akhir blok kondisi seleksi. Lalu mencetak baris baru untuk menampilkan tampilan output. Dan dia akan menampilkan teks pembuka untuk mencetak isi array C. Dan perulangan untuk mencetak elemen array C yang telah terkumpul, dan awal blok perulangan cetak array C, mencetak elemen array C ke dalam layar, lalu kondisi untuk mengecek apakah elemen yang sedang dicetak itu bukan elemen terakhir, dan dia akan mencetak tanda koma sebagai pemisah jika elemen itu bukan elemen terakhir. Lalu akhir blok perulangan cetak array C dan mencetak tutup kurung kurawal untuk array C. Lalu untuk yang array D juga sama penjelasannya dengan array C. Lalu tanda kurung kurawal terakhir ini merupakan tutup yang menandakan akhir dari program. Ini running programnya, dimana penjelasan runningnya itu, misalnya pengguna itu memberikan input jumlah elemennya, n itu adalah 4. Nah, di sini kan saya mengikuti soal ya. Lalu pertama sekali dia akan muncul teks, masukkan jumlah elemen array. Lalu pengguna akan mengetik angka 4. Dan program akan memesan array A, B, C, dan E dengan ukuran 100 maksimalnya. Lalu muncul teks, masukkan elemen array A, yang dimana masuk ke log input array A. Untuk I itu sama dengan 0 sampai I lebih kecil dari 4.
yang dimana untuk iterasi pertama itu I sama dengan 0, dia akan mengecek dulu apakah 0 itu lebih kecil dari 4. Iya, maka pengguna akan mengetik 3, disimpan ke array ke A0. Dan I ditambah dengan 1. Lalu, untuk iterasi kedua, untuk I itu sama dengan 1. Apakah 1 itu kurang dari 4? Ya, maka pengguna akan mengetik 4. Disimpan ke A1. Dan I itu, I-nya kan tadi A1 kan. 1 ditambah dengan 1. Maka I-nya adalah 2 sekarang. Lanjut, iterasi ketiga. I sama dengan 2. Apakah 2 itu kurang dari 4? Iya, maka pengguna akan mengetik 5. Dan disimpan ke A2. Di mana I itu ditambah dengan 1, jadi I sekarang adalah 3. Dan untuk iterasi keempat, I sama dengan 3. Apakah 3 itu kurang dari 4? Iya, pengguna akan mengetik 3, lalu disimpan ke array A. Array A3, dan I akan ditambah dengan 1, maka I sekarang adalah 4. Pengecekan selanjutnya, apakah 4 itu kurang dari 4? Tidak. Maka dia akan keluar dari log input A. Dia akan keluar dari perulangan itu. Dan lanjut, dia akan muncul teks masukkan elemen array B. Nah, ini tuh sama dengan yang array A tadi, jelasannya. Cuma beda nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Karena array B tadi kan saya memasukkan 5, 2, 25, sama 4 ya. Maka di sini adalah 5, 2, 25, dan 4. Ininya sama saja. Lalu di sini akan masuk ke log proses pengecekan FPB. Untuk FPB, di mana untuk I itu sama dengan 0 sampai I itu kurang dari 4. Yang pertama itu ada iterasi pertama, di mana I itu sama dengan 0. Maka dia akan mengecek FPB fungsinya. Maka dia sama dengan FPB 3,5. FPB 3,5 itu kan adalah 1. Karena 1 sama dengan 1, maka iya. Maka C0 sama dengan 3, dan D0 itu sama dengan 5. Jumlah menjadi 1. Lalu iterasi kedua, itu dimana itu sama dengan 1, dia akan mengecek FPB-nya. Apakah FPB 4,2 itu adalah, karena FPB 4,2 itu adalah 2, karena 2 itu sama dengan 1, maka tidak. Iterasi ketiga, I sama dengan 2, dia akan mengecek FPB A2, B2, dan sama dengan FPB A2 ini. Kenapa ini bisa ada 4,2? Karena diambil dari sini. Kan ini A1, B1 nih misal. B1-nya ini adalah 2. A1-nya adalah 4, berarti 4 dan 2. Nah, di sini adalah 4 dan 2. Nah, gitu. Lalu di sini lanjut FPB 5,25, di mana FPB 5,25 itu adalah 5 kan. Karena 5 itu sama dengan 1, maka tidak. Itu apakah ini itu sama dengan 1? Tidak kan? Nah, lalu iterasi keempat untuk itu sama dengan 3. Dia akan mengecek FPB A3, B3. Apakah FPB 3,4 itu adalah 1? Karena FPB 3,4 itu adalah 1, maka 1 sama dengan 1 itu kan iya. Maka C1 itu sama dengan 3, dan D1 itu sama dengan 4. Nah, ini 3, ini 4. Jadi kayak array A akan disimpan ke array C, dan array B akan disimpan ke array D. Maka jumlahnya menjadi 2. Lalu dia akan menampilkan hasil. Nah, kenapa di sini berhenti sampai sini? Nggak saya jelaskan lagi ya. Iterasi kelimanya, iterasi selanjutnya, di mana itu sama dengan 3. Sehingga itu akan ditambah dengan 1 kan, I plus plus. Maka itu akan ditambah dengan 1. Maka 4
apakah 4 itu kurang dari 4? Tidak. Maka dia langsung lanjut ke proses selanjutnya. Ini saya lupa menambahkannya. Lalu terakhir akan menampilkan hasil, program itu akan mencetak array C, mana 3,3, dan program itu akan mencetak array D 5,4. Dan selesai. Ini untuk flowchart-nya. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan flowchart in main terlebih dahulu, dimana di sini ada start, itu artinya mulai. Ini itu untuk input output, dia akan menginput variabel n dan dia masuk ke perulangan. Yang dimana ini untuk perulangan array A. Dimana itu untuk I itu sama dengan 0 sampai n-1, maka dia akan mencetak, ini mencetak pemesan ya? Cetak apa input ya? Oh, ini dia membaca. Itu mencetak, tapi nggak saya buat. Nah, di sini dia akan membaca variabel yang nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu nilai lalu indeks I itu akan ditambah dengan 1 dan dia I itu sekarang adalah 1 itu apakah 1 itu sampai n-1 itu terpenuhi? Apakah 1 itu kurang dari n-1? Jika iya, maka dia akan melakukan ini lagi, dia akan mencetak terlebih dahulu, lalu dia akan membaca nilai yang diinput, lalu dia akan menambahkan nilai itu dengan 1 kembali, sampai ini itu tidak lagi terpenuhi, dia akan melanjutkan ke pengecekan array B. Jika nilainya ini terpenuhi, maka dia akan membaca yang diinput oleh pengguna dan dia akan menambahkan variabel. Dia akan menambahkan I itu dengan 1 sampai yang tidak terpenuhi. Dia akan melakukan perulangan untuk mengecek FPB yang dimana untuk I itu sama dengan 0 sampai I itu kurang I itu kurang dari n-1, maka dia akan mengecek. Jika benar, maka dia akan mengecek FPB. Kenapa nih? FPB AI sama dengan 1. AI BI itu sama dengan 1. Jika jika array B itu sama dengan 1 hasilnya, maka dia akan melakukan proses ini yang dimana C jumlah, array C jumlah itu sama dengan array A, dan array D itu sama dengan array B. Lalu jumlah itu akan ditambah dengan 1, dan dia akan menambah I itu dengan 1. Lalu dia langsung ke perulangan selanjutnya, dan dia akan mengecek kembali sampai ini tidak terpenuhi. Nah, jika pengecekannya tidak terpenuhi, maka dia akan menambahkan nilai itu dengan 1. Dan dia akan langsung ke sini, di mana dia akan membaca. Nah, di sini dia akan mencetak C, array C, dan dia akan mengecek apakah 1 itu kurang dari jumlah min 1. Jika iya, maka dia akan mencetak koma. Tapi jika tidak, dia akan menambahkan nilai I itu dengan 1. Maka dia akan menambahkan I itu dengan 1. Ya, nilai I. Nah. Dan dia akan melakukan perulang ini sampai tidak terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, dia akan mengecek ke sini. Untuk yang ini, sama penjelasannya dengan yang array C. Nah, ini adalah array D. Dia akan mengecek sampai dia akan mencetak D dulu, array D, dan dia akan mengecek kondisi ini terlebih dahulu. Dia akan mencetak ioma jika terpenuhi, jika tidak, dia akan langsung menambahkan itu dengan 1. Dan dia akan langsung masuk ke perulangan ini. Yang dimana jika ini sudah tidak terpenuhi kembali, maka dia akan selesai. Dan itu saja yang untuk in main-nya. Lanjut untuk in FPB-nya. Kenapa di sini dipisah? Karena di sini itu memanggil. Mana in FPB itu ada variabel A dan variabel B. Dan pertama itu start artinya memulai, dan dia akan mengecek apakah B itu tidak sama dengan 0. Jika tidak sama dengan 0, maka dia akan terus melakukan proses ini. Nah, sampai
sampai ini tidak terpenuhi. Jika tidak terpenuhi atau ya tidak terpenuhi, maka dia langsung mencetak mencetak. Maka dia akan kembali ke atau return. Return A, lalu end line. Lalu selesai end, end line. End artinya selesai. Lalu program ini selesai. Terusnya tadi saya dari sini langsung jelasin ke sini. Oke, baik itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata dan tadi saya sempat batuk, saya mohon maaf. Saya salah, apabila saya juga salah dalam perbuatan, saya mohon maaf dan mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.